dua ledakan besar mengguncang Beirut, ibu kota Lebanon. Korban jiwa terus bertambah, sedikitnya 80 orang tewas dan lebih dari 4.000 orang lainnya terluka. 140 km dari lokasi. Pemerintah Republik Indonesia mengonfirmasi ada 1 orang warga negara Indonesia jadi korban luka ringan akibat ledakan yang terjadi pada Selasa malam di Beirut, Lebanon. KBRI Beirut pun akan melakukan pendampingan kepada korban hingga sembuh serta mengecek kondisi WNI lain di Beirut. Lokasi ledakan ini berjarak sekitar 7 km dari kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut. Dan untuk mengetahui perkembangan terakhir dari Beirut, kita segera bergabung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, Bapak Hajrianto Tohari di ibu kota Beirut. Selamat siang Pak Hajri. Selamat siang. Selamat pagi waktu Lebanon ya Pak. Kita ingin mengkonfirmasi. Ya betul, selamat pagi waktu Lebanon. Pak, kita ingin mengkonfirmasi Pak Dubes dan KBRI aman di sana? Alhamdulillah KBRI aman dan seluruh warga negara Indonesia yang berada di Lebanon atas doa dan restu dari seluruh masyarakat Indonesia dalam keadaan aman dan baik. Kecuali 1 orang saja yang mengalami luka ringan dan itu pun juga sudah ditangani oleh rumah sakit dan sudah memperoleh pengobatan dan penjahitan dan sekarang yang bersangkutan sudah kembali ke tempat tinggalnya di apartemen bergabung dengan rekan-rekannya. Nama beliau Ninengah Irawati, seorang pekerja di bidang spa Bali. Ada 1 korban luka WNI tapi sudah dirawat dan sudah kembali ke apartemen. Nanti kita akan bahas soal korban luka lebih lanjut, tapi saya ingin Pak Dubes cerita atau menggambarkan karena kita lihat gambarnya itu begitu mengkhawatirkan, ledakannya begitu dahsyat. Seperti apa detik-detik kejadiannya? Ya, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 6 sore waktu kami berada di lantai 4, jadi sangat terasa guncangan tersebut beberapa detik dan setelah itu diikuti dengan ledakan yang sangat dahsyat sampai KBRI yang berjarak sekitar 7 km dari lokasi itu gorden-gorden jendela itu beberapa berjatuhan karena kerasnya hentakan dari ledakan tersebut. Dan kami semua mengalami kebingungan terhadap apa yang terjadi. Ada yang meneriakkan terjadi bom dan sebagainya. Dan kebetulan KBRI itu berada di atas perbukitan. Sehingga kami bisa melihat dari lantai 4 gedung KBRI, kota Beirut diselimuti dengan asap hitam akibat dari ledakan tersebut dan hiruk pikuk dengan suara sirine kendaraan ambulan yang hilir mudik menuju ke lokasi kejadian tersebut. Begitu terjadi di KBRI bisa memantau langsung begitu karena lokasinya di perbukitan. Ada 1 korban WNI. Ini kita bisa membayangkan begitu dahsyatnya begitu ya Pak Dubes karena KBRI yang berjarak 7 km saja korden-kordennya bisa berjatuhan gitu. Nah yang ingin ditanyakan adalah korban luka ini sedang berada di mana sampai ia bisa ikut terluka? Dia sedang berada di jarak sekitar 2,5 kilometer dari lokasi kejadian. Belum ada penjelasan dari yang bersangkutan pada waktu itu sedang apa, tetapi kemudian setelah mengalami kecelakaan tersebut segera mendapatkan pertolongan dan dibawa oleh beberapa orang anggota masyarakat di Beirut menuju ke rumah sakit sebagaimana korban luka-luka yang lain. Karena menurut penjelasan resmi dari Kementerian Kesehatan ada hampir 3.000 orang yang mengalami luka-luka dari peristiwa ini dengan radius rata-rata sekitar
10 kilometer dari lokasi, tetapi dengan tingkat dan intensitas yang berbeda-beda. Ada yang sampai 10 kilometer arah ke pesisir, ada juga yang 7 kilometer tidak mengalami kerusakan, tetapi kira-kira rata-rata seperti itu. Data terakhir total korban luka ini ada berapa, Pak Dubes, hingga pagi ini? Angka pasti itu ada 2.700 ya. Pada jam 5 tadi pagi itu angka resmi 2.700 luka-luka dan 3.700 maksud saya 3.700 luka berat dan ringan dan 73 korban jiwa. Diduga pada waktu-waktu setelah pagi dini hari tadi korban bertambah lebih banyak lagi. Ada 73 korban jiwa dan 3.700 korban luka. Dan ini kemungkinan masih terus bertambah begitu ya Pak Dubes. Dan ini iya, ada kemungkinan besar pasti terus bertambah karena tingkat kerusakan bangunan-bangunan dan properti sebagaimana tadi kami sampaikan itu cukup parah. Bahkan Masjid Al-Amin yang berdampingan dengan Katedral St. George itu jaraknya sekitar 2 sampai 2,5 kilometer dari lokasi itu mengalami kerusakan fisik yang sangat parah. Plafon-plafon dan jendela-jendela kaca itu pecah berserakan, bahkan beberapa internet yang merupakan lukisan-lukisan keagamaan yang sangat berat itu berjatuhan ke lantai dan sampai menutupi sebagian besar karpet-karpet di Masjid Al-Amin itu. Demikian juga di Katedral St. George. Ya. Pak Dubes, ini kan dari pemerintah Lebanon sendiri menyebut bahwa ini penyebabnya disinyalir karena ada pupuk amonium nitrat sitaan di situ. Apakah ada imbauan dari pemerintah setempat dan apa juga imbauan dari KBRI sendiri untuk WNI di sana? Ya, oleh karena ledakan ini terjadi di tempat penyimpanan amonium nitrat yang volumenya itu sampai ada keterangan resmi dari pemerintah Lebanon seberat 2.700 ton. Bisa dibayangkan kemudian nanti adalah ekses dari bahan kimia yang mengalami ledakan itu. Itu yang sekarang sedang ditangani oleh pemerintah. Tetapi yang paling besar dampaknya adalah bahwa peristiwa ini terjadi di pelabuhan tempat pintu masuk dari hampir 75% kebutuhan pokok masyarakat Lebanon itu masuk dari luar melalui pelabuhan Beirut ini. Dan itu adalah satu-satunya pintu masuk. Termasuk di dalamnya adalah 70% impor yang berupa bahan-bahan kebutuhan pokok makanan. Dan ini yang akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pak Dubes, ada imbauan khusus untuk WNI di sana agar tetap aman? Oh ya, kami dari pelaksana fungsi protokol dan konsuler sudah melakukan menyebarkan informasi kepada seluruh warga negara Indonesia untuk hati-hati dan waspada dan lebih banyak tinggal di rumah, menjauhi keramaian-keramaian dan memakai dan mentaati seluruh protokol kesehatan termasuk penggunaan masker dan sebagainya. Apalagi sekarang juga masih dalam suasana penerapan kembali lockdown secara terbatas menghadapi pandemi COVID-19 yang dalam 10 hari terakhir ini Lebanon juga mengalami lonjakan kasus baru yang sangat besar. Baik, terima Alhamdulillah kasih. KBRI memiliki komunikasi yang baik dengan seluruh warga negara Indonesia
kami hotline sewaktu-waktu ada informasi dan himbauan itu dapat tersebar secara cepat. Baik, KBRI menyiapkan hotline untuk WNI di Beirut agar seluruh informasi terkait kejadian ini dan juga terkait pandemi bisa langsung dikomunikasikan dan disosialisasikan. Terima kasih Pak Dubes RI untuk Lebanon Hajrianto hari telah bergabung bersama kami di Kompas Siang.